Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabarnya Anda semua di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ke anakku sekalian, marilah kita membuka pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan belajar materi rumpun bahasa dengan tema Pancasila. Jadi kita akan belajar tentang Pancasila. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi penerapan sikap yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila melalui kegiatan membaca mandiri. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat membuat tulisan minimal 3 paragraf berdasarkan hasil pengamatan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa kita lihat di surah Al-Ikhlas, surah Al-Maidah, surah Al-Hujurat, surah Al-Mujadalah, surah Az-Zariyat. Coba anakku sekalian boleh buka Qurannya. Quran yang ada terjemahannya ya supaya dipahami. Di surah Al-Ikhlas ada pada ayat yang pertama, Al-Maidah di ayat yang kedua, Al-Hujurat di ayat yang ke-13, Al-Mujadalah ayat 9, Az-Zariyat ayat 19. Insyaallah kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ini ada 5 sesuai dengan butir Pancasila yang ada dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh ditulis lebih pendek lagi, misalnya ketika ada pertanyaan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. 1. Nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Yang kelima adalah nilai keadilan. Jadi anakku sekalian, ketika ada ujian dan muncul pertanyaan nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, bisa kita sebutkan 1. Nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. Keempat, nilai kerakyatan. 5 adalah nilai-nilai keadilan. Jadi ada 5 nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sesuai dengan jumlah butir dalam Pancasila. Kemudian kita akan melihat contoh 5 nilai yang ada dalam Pancasila. Di sila yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Contoh yang kedua adalah nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Jadi cara kita melaksanakan atau menerapkan nilai Pancasila, sila pertama adalah
Yang pertama, kita harus beriman kepada Tuhan. Yang kedua, saling menghormati antar umat agama yang berbeda agama atau yang satu agama, bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Ini contoh dari penerapan Pancasila sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua, setiap warga negara hendak mengakui persamaan derajat. Jadi kita harus mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita harus menghargai suku bangsa, menghargai suku yang lain, menghargai bahasa suku lain. Itu adalah salah satu bentuk penerapan nilai Pancasila, sila yang ketiga. Kemudian sila yang keempat, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Contoh penerapan sila keempat Pancasila, misalnya setiap kita membuat keputusan harus mengadakan musyawarah. Kemudian yang kedua, setiap musyawarah harus kita lakukan. Yang ketiga, kita harus menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kemudian melaksanakan apa yang menjadi keputusan bersama. Itu adalah contoh-contoh penerapan Pancasila sila yang keempat. Kemudian sila yang kelima, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, tidak bergaya hidup mewah atau hemat, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Jadi ketika ada pertanyaan, sebutkan salah satu penerapan nilai Pancasila sila yang kelima, kita bisa sebutkan di sini. Tidak boleh hidup boros, kita harus hemat, tidak bergaya hidup mewah, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan kepentingan umum. Jadi aku semua boleh mencari di Google tentang contoh-contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak contoh-contohnya ya. Selanjutnya kita akan melihat dalil Al-Quran yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Ternyata Pancasila yang telah dirumuskan dari sila pertama sampai sila yang kelima, itu semuanya kita temukan dalilnya di dalam Al-Quran. Misalnya pada butir yang pertama, kita bisa temukan di surah Al-Ikhlas. Anakku semua boleh membuka Al-Qurannya yang ada terjemahannya. Di surah Al-Ikhlas ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwa, dia, Allahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Kalau kita baca sila pertama di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada kaitannya dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian sila yang kedua bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 2. Dan seterusnya, sila ketiga bisa kita lihat di surah Al-Hujurat ayat 13. Keempat, Al-Mujadalah ayat 9. Kelima, surah Az-Zariyat ayat 19. Dan aku sekalian, untuk lebih memahami dalil Al-Quran ini berkaitan dengan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, boleh dibuka Al-Qurannya, silakan dicari di dalam Al-Quran yang Al-Quran terjemah supaya bisa dibaca artinya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini masih terkait dengan
contoh-contoh sikap mencerminkan dan sikap tidak mencerminkan Pancasila. Ini hanya mengulang kembali yang penjelasan dari awal supaya lebih paham. Ternyata di dalam keseharian kita ada sikap yang mencerminkan pengamalan Pancasila dan ada sikap yang tidak mencerminkan pengamalan Pancasila. Misalnya sikap yang mencerminkan Pancasila di sila yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Kemudian sikap yang tidak mencerminkan Pancasila berarti sebaliknya ya, berarti tidak menghormati teman yang berbeda agama. Jadi ketika kita punya teman yang berbeda agama, kita tidak menghormati dia, tidak menghargai dia, atau mencela ibadah mereka, berarti itu adalah tidak mencerminkan pengamalan Pancasila sila yang pertama. Yang kedua, sikap yang mencerminkan Pancasila sila yang kedua, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit dan sebagainya. Ini sikap yang mencerminkan Pancasila sila yang kedua. Kemudian sebaliknya, sikap yang tidak mencerminkan Pancasila sila yang kedua, misalnya tidak menolong tetangga yang membutuhkan bantuan atau tidak menolong orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang ketiga, sikap yang mencerminkan Pancasila sila yang ketiga, cinta pada tanah air dan bangsa. Sebaliknya, sikap yang tidak mencerminkan Pancasila sila yang ketiga adalah misalnya mengejek teman. Kenapa? Karena kalau kita mengejek teman atau mengejek suku lain, itu bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, sikap yang mencerminkan Pancasila sila yang keempat adalah tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Sebaliknya, sikap yang tidak mencerminkan Pancasila sila yang keempat misalnya memaksakan pendapat kepada orang lain. Orang lain tidak setuju dengan pendapatnya tapi dia tetap memaksakan pendapatnya. Itu tidak mencerminkan Pancasila sila yang keempat. Kemudian yang kelima, sikap yang mencerminkan Pancasila sila yang kelima adalah berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan. Sikap yang tidak mencerminkan Pancasila sila yang kelima, tidak menghargai hasil karya teman di sekolah. Jadi inilah contoh-contoh sikap yang mencerminkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, dan contoh sikap yang tidak mencerminkan Pancasila ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan bisa dipahami. Anakku sekalian, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, ada tantangan yang diberikan oleh ustadz dan ustazahnya. Silakan dibaca baik-baik. Yang pertama adalah lakukan pengamatan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah. Jadi silakan anak-anakku sekalian melihat di kondisi rumahnya, yang mana kira-kira yang termasuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, kemudian ditulis di bukunya. Misalnya di rumahnya rajin beribadah, tulis rajin beribadah. Itu pengamalan sila yang pertama. Misalnya membantu tetangga. Nah, itu juga adalah termasuk pengamalan sila yang kedua. Jadi silakan dituliskan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di rumah. Setelah ditulis kemudian dipresentasikan, disampaikan dan divideokan ya. Kemudian yang kedua, buat tulisan minimal 3 paragraf. Jadi minimal 3 paragraf berdasarkan hasil pengamatan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita ini adalah rumpun bahasa, paling tidak kita mampu membuat atau menulis paragraf ya. Jadi minimal 3 paragraf. Boleh lebih. Minimalnya paling kurang adalah 3 paragraf. Jadi 3 paragraf itu kemudian menceritakan pengamatan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian terakhir adalah tuliskan makna salah satu ayat Al-Quran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di antara 5 tadi Al-Quran, dalil Al-Quran, pilih salah satunya. Misalnya di surah Al-Ikhlas, saya mau tulis surah Al-Ikhlas ayat pertama. Tuliskan ayatnya, kemudian ada makna, apa makna dari ayat tersebut. Saya kira itu anakku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tetap istiqomah untuk belajar dan belajar. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.